Ya, malam ini kita kembali di Komsel untuk hari Jumat ini. Eh, Kita tetap berjalan meskipun kita bertiga. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ajar melalui Komsel sederhana, melalui Zoom ini. Tuhan turut campur tangan sehingga apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa semua sarana, saluran boleh aman untuk kami melakukan konser. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana masih baca firman Tuhan setiap hari ya. Sekarang malah setiap malam ini. Nara sama Kak Sinta. Ya, kita jangan sampai ketinggalan. Maaf. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan edisi Buah Roh yang ketiga. Apa Buah Roh yang ketiga itu? Nara, tahu enggak? Buah Roh yang ketiga, Galatia 5. Apa Kak Sinta? Ingat Buah Roh yang ketiga? Kasih, Sejahtera. damai sejahtera. Kesembilan buah roh, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sebentar, saya ngambil dari mana ini? Saya siapkan. Oke, damai sejahtera. Saya siapkan, ternyata saya siapkan di screeningnya. Oke, enggak apa-apa. Dibuka dari Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Tolong dibaca oleh Nara. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Sebentar. Nah, ini sudah bisa muncul. Damai sejahtera. Saya 25 ayat 3, ya tadi sudah dibaca. Artinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kita mengungkap satu persatu mengenai buah roh. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Kata damai sejahtera itu dari bahasa Ibrani yaitu shalom, yang seringkali kita ucapkan. Shalom, kalau kita membuka acara persekutuan doa, ibadah, atau ketemu teman sesama Kristen, kita mengucapkan shalom. Shalom itu nulisnya pakai shalom, SHA, atau pakai Y. Shalom sama saja. Shalom, artinya apa? Shalom itu artinya damai sejahtera. Artinya juga utuh, tidak robek, sehat, tidak ada yang hilang, tidak bau. Bahkan shalom juga berarti kesembuhan dan kelimpahan. Jadi segala sesuatu yang baik itu adalah uh, shalom, damai sejahtera. Jadi ketika kita berkata kepada orang lain shalom, itu artinya damai sejahtera terjadi dalam kehidupan. Atau kelimpahan terjadi dalam kehidupanmu akan mengalami situasi yang baik, yang sehat, itu adalah shalom. Kalau di Islam kan assalamualaikum. Di dalam kekristenan, yaitu dalam bahasa Ibrani, dengan kata shalom, yang artinya lebih luas lagi. Situasi yang baik. Dapat dikatakan bahwa arti kata damai sejahtera yaitu kondisi hati yang nyaman, yang lega, bebas dari kekhawatiran, dan jiwanya merasa tentram. Itu adalah damai sejahtera. Jika hati kita nyaman, lega, bebas dari khawatir,
jiwanya tentram, itu adalah damai sejahtera. Kadang-kadang orang membayangkan seperti kalau orang tinggal di desa, di sawah, dekat sawah, dengan situasinya tenang. Orangnya itu penuh damai sejahtera, enak, nah, tentram. Tapi apakah benar orang yang tinggal di desa, yang di sawah-sawah, dekat sawah, mendengarkan suara hewan, itu adalah benar-benar orang yang hatinya di dalamnya itu mengalami damai sejahtera? Belum tentu juga. Situasinya memang membuat nyaman dan ya apakah benar orang yang tinggal di pedesaan memiliki damai sejahtera juga belum tentu. Tapi yang jelas pikiran mereka tentu tidak banyak seperti orang yang di kota. Jadi ini adalah pengertian damai sejahtera. Kondisi hati yang nyaman, yang lega, lega rasanya, bebas dari kekhawatiran dan jiwanya merasa tenteram. Itu damai sejahtera. Nanti kita akan lihat atau mengetahui situasi apa yang membuat nyaman atau lega. Sekarang kita belajar kebenaran tentang damai sejahtera. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri adalah damai sejahtera itu sendiri. Kak Cinta minta tolong baca Yesaya 9 ayat 5. Saya 9 ayat 5. Ayat Pak, ini maaf. Pak, itunya kecil, Pak, nggak kelihatan. tulisannya ini. Iya, Oh, saya bacakan aja. Yesaya 9 ayat 5. Saya 9 ayat 5. Oh, saya ganti ya. Eh, si- si- si. Dibaca dulu tidak apa-apa. Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat yang ke-6 ya, Pak. 5. 5. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Ya, ayat ini seringkali dibaca pada waktu peristiwa Natal, pada waktu kita merayakan Natal. Ayat ini selalu dibaca. Yesaya 9 ayat 5, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa dia punya gelar Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Dan salah satunya yaitu Raja Damai. Ini sudah kelihatan, belum? Kak Cinta? Belum, Pak. Belum kelihatan. Gambar file-file. Screen. Sudah. Nah, sudah kelihatan. Ya. Kelihatan jelas atau kecil? Sama saja. Sudah, Pak, bisa. Jadi, salah satu gelar dari Tuhan Yesus, bayi yang dinubuatkan akan lahir itu, salah satunya adalah Raja Damai. Dalam kelahirannya, Tuhan Yesus dinubuatkan sebagai Raja Damai. Salah satu gelar dari Tuhan Yesus yaitu King of Shalom, itu Raja Damai. Shalom tadi itu damai sejahtera. King of Shalom, artinya adalah dia adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah pabriknya damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah damai sejahtera itu sendiri. Kalau orang mencari damai sejahtera, saya mau mencari damai sejahtera dengan cara melakukan sesuatu atau kepada siapapun, gak akan ketemu. Karena sumbernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena sudah jelaskan gelarnya adalah Raja Damai. Jadi dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Dia adalah pabriknya damai sejahtera. Jadi ini adalah yang pertama yang harus kita mengerti, pahami bahwa damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi nggak ada di yang lain-lain. Dia adalah damai sejahtera. Seperti yang gelar yang dia. Jadi kita harus memahami bahwa damai sejahtera hanya
ada pada Tuhan Yesus. Kalau orang tidak mengenal, tidak menerima Tuhan Yesus, maka tidak akan ada damai sejahtera. Oke. Kemudian yang kedua, kebenaran tentang damai sejahtera yaitu bahwa damai sejahtera merupakan berkat Tuhan. Jadi yang pertama tadi damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedua, damai sejahtera berkat Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat bagi kita. Nara dibaca Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, biasanya ayat ini diucapkan oleh pendeta kalau ibadah selesai. Ucapkan namanya doa berkat. Ini adalah masuk doa berkat. Di ada bagian-bagian yang diucapkan di awal, itu bagian akhirnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan berkat Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera dari hobi. Jadi ada orang yang mencari damai sejahtera dari hobi. Saya tak melakukan hobi ini supaya mendapatkan kesenangan, ketenangan, damai sejahtera. Saya dulu juga punya hobi mengumpulkan kaset supaya tenang damai hati saya. Ternyata tidak bisa. Ada juga orang mencari damai sejahtera dengan cara apa? Melakukan judi atau narkoba supaya tenang. Tapi itu hanya sementara. Bahkan tidak mendapatkan damai sejahtera dari teman dekat. Dekat itu mungkin bergaul dengan seseorang, dengan teman yang spesial, akan mendapatkan damai. Oh rasanya enak diajak, oh rasanya nyambung. Ternyata ya belum tentu. Itu hanya sementara. Karena teman pun bisa mengecewa. Kita tidak mendapatkan damai sejahtera dari harta atau materi. Seringkali kita beranggapan, kalau hartanya banyak, materinya banyak, orangnya kaya, maka kehidupannya penuh dengan damai sejahtera. Belum tentu juga. Atau mendapatkan pangkat atau kedudukan yang tinggi. Oh, kalau kedudukannya tinggi, tidak damai sejahtera. Tentu sekarang banyak orang yang pangkatnya tinggi, tapi memiliki kegelisahan. Atau kepuasan duniawi yang lain. Tidak bisa. Karena damai sejahtera merupakan berkat Tuhan. Damai sejahtera merupakan berkat dari Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang erat, yang intim, dan akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Ketika dekat dengan Tuhan, kita mengalami damai sejahtera. Poin yang kedua, bahwa damai sejahtera itu berkat dari Tuhan, tidak kita dapatkan dari yang lain-lain. Kadang orang cari hiburan ke sana sini, cari kesenangan, untuk mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan. Tapi ternyata tidak bisa. Atau seperti yang kita pelajari yang lalu, mendapatkan sukacita. Ternyata tidak bisa, hanya sekedar gembira saja. Poin yang ketiga, damai sejahtera kita dapatkan dari baca firman Tuhan. Nara, silakan dibaca. Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang taat Tauratmu, tidak ada satu sandungan bagi mereka. Iya, ketentraman ketika membaca Taurat atau firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mengisi hati kita dengan damai sejahtera. Seringkali orang jenuh, nggak mau baca firman Tuhan. Padahal ketika membaca firman Tuhan itu hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau mau dibuktikan, ketika seseorang sudah membaca firman Tuhan, bukankah hati yang kacau menjadi tenang, pikiran yang gelisah menjadi tentram, dan suasana yang panik menjadi penuh kelegaan. Seringkali orang gelisah hatinya itu karena apa? Berpikir dengan
pikirannya sendiri. Saya pun juga sering gitu. Harus banyak yang saya kerjakan, banyak yang saya pikirkan. Tapi ternyata ketika membaca firman Tuhan, semuanya menjadi tenang. Nah, itu saya tetap sarankan setiap hari baca firman Tuhan sejak muda. Untuk Nara maupun cinta. Ketika sudah baca firman Tuhan, hati ini rasanya tenang. Pikiran juga menjadi aman. Baik. Suasana yang kelihatannya panik, emosi, jadi penuh kelegaan. Jadi, damai sejahtera kita dapatkan dari baca firman. Damai sejahtera tidak didapatkan yang lain dari firman. Bahkan ketika membaca firman Tuhan rasanya plong, rasanya lega, rasanya ada sesuatu yang terlepas dari yang memberat. Jangan terlepas dari firman. Saya tambahkan, oleh karena itu, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Seringkali kita lebih suka 1 jam untuk berpikir, bekerja, atau melakukan sesuatu daripada 10 menit untuk baca firman. Padahal ketika yang 5 menit, 10 menit baca firman itu memberi kelegaan. Kemudian, kebenaran tentang damai sejahtera yang keempat yaitu bahwa situasi apapun dalam kehidupan kita, situasi apa yang penuh dengan damai sejahtera, itu bisa dilihat dalam Filipi 4 ayat 7. Kak Sinta bisa dibaca Filipi 4 ayat 7, situasi yang penuh damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, situasi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu apa? Yang tidak terpikirkan oleh kita. Tiba-tiba rasanya kok menyenangkan, tidak terbatas, tidak terduga. Situasi penuh damai sejahtera bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau keluarga yang saling mengasihi, orang tua dengan anak, itu bisa mengasihi dengan baik, saudara bisa mengasihi dengan baik, makan bersama penuh dengan sukacita, itu kan penuh dengan damai sejahtera. Doa bersama atau pokoknya mengalami situasi yang saling mengasihi, itu rasanya ada damai sejahtera. Atau contohnya lagi, yang sekolah, seorang siswa mengerjakan soal ulangan dengan tidak mencontek, itu rasanya kan damai sejahtera. Kerjakan soal ulangan, tidak nyontek. Jadi, atau kalau seorang berlaku jujur, orang kalau ngomongnya jujur, itu kan tidak ada pikiran yang lain. Atau seorang yang datang bekerja, kalau yang bekerja, atau yang ke sekolah, masih sekolah, tidak terlambat. Itu kan tenang hati. Itu adalah damai sejahtera. Oleh karena itu, damai sejahtera ini melampaui segala akal. Artinya tidak terbatas, tidak terukur, dan tidak ternilai. Bayangkan misalkan eh, Kak Sinta datang ke tempat kerja, terus ternyata tidak terlambat. Itu kan rasa tenang, mengerjakan tugas di tempat kerja dengan selesai, dengan baik. Rasanya kan enak. Atau Nara berteman, terus dengan teman-teman di sekolahnya, mengerjakan ulangan dengan tidak nyontek, tapi bisa dapat nilai yang baik, kan rasanya tenang, rasanya menyenangkan. Itu situasi yang penuh damai sejahtera. Itu tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Tidak terbatas, tidak terukur, dan tidak ternilai. Yang dimaksud melampaui segala akal. Misalnya tenang sekali. Bayangkan kalau orang pas nyontek, itu kan tidak tenang. Bingung. Terus bagaimana mengganti tidak tenangnya itu? Tidak mudah. Bisa. Jadi kebenaran tentang damai sejahtera bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah damai sejahtera itu sendiri. Tidak ada yang lain bahwa damai sejahtera kita dapatkan dari Yesus. Kemudian damai sejahtera itu berkat Tuhan, berkat dari Tuhan, tidak dari yang lain-lain, tidak dari hobi, teman dekat, harta atau materi, pangkat, dan berbagai kepuasan dunia. Damai sejahtera itu berkat dari kita nggak bisa dapatkan dari yang lain. Boleh hobi, punya teman, punya harta, punya pangkat, tapi itu hanya sebagai pelengkap saja.
bukan untuk kita mendapatkan kepuasan atau damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kita dapatkan dari membaca firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan, wajah kita bersinar, hati kita lega rasanya. Coba kalau kalian tidak baca firman, atau malam tidak baca, rasanya akan mengalami ketika istirahat itu gelisah atau pikiran tidak tenang. Dan situasi apa yang perlu damai sejahtera dalam sehari-hari? Ketika kita mengalami kehidupan yang tertib, yang teratur, satu sama lain saling mengasihi. Mungkin di rumah makannya biasa saja, tapi ternyata makan yang biasa itu menunya biasa, tapi karena saling mengasihi rasanya jadi enak, damai sejahtera. Daripada makanan yang mahal, tapi saling menuding kesalahan, saling bertengkar, akan tidak ada damai sejahtera. Sekarang, tanda orang yang memiliki damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera, sikap hidupnya tenang, tidak mudah panik, dan tidak gelisah. Gak emosian, mudah tersenyum, senyumnya tulus. Hatinya seperti air yang mengalir, bukan seperti gelombang air. Di hatinya tenang, tidak panik menghadapi sesuatu. Seorang yang memiliki damai sejahtera. Mungkin pernah tahu teman yang suka panik, suka emosian, suka gopo, tapi nggak ada damai sejahtera dalam. Itu seperti air laut yang bergelombang. Tapi kalau orang punya damai sejahtera, tenang menghadapi sesuatu. Mungkin ada hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, tapi dihadapi dengan. Oke. Sekarang kita sharing. Pernahkah kamu mengalami situasi tidak tenang atau panik, misalkan kehilangan sesuatu, dengan dompet mungkin, atau berbohong, terlambat masuk sekolah, belum menyelesaikan tugas, mencontek satu ulangan, atau apapun, mengalami situasi yang tidak tenang. Apa yang dirasakan? Nara mungkin pernah apa? Berbohong atau terlambat sekolah atau belum mengerjakan tugas padahal sudah dekati waktu. Kamu mengalami hatimu tidak tenang, itu pas apa? Waktu apa? Gimana rasanya waktu itu? Ya, panik. Panik. Kalau Kak Cinta pernah mengalami situasi yang hatinya itu nggak tenang, itu pas apa? Terlambat datang ke kantor sih, Pak. Terlambat datang ke kantor, sudah mepet soalnya. Udah ada bosnya soalnya di situ. Oh, sudah ada bosnya. Apa yang dirasakan? Iya. Malu, Ya takut, Pak. takut, ya. Dia ada banyak situasi kita ini mengalami situasi nggak tenang. Kalau bohong, nyontek, atau tadi terlambat, sudah ada bosnya, sudah pimpinannya. Saya pun juga kadang-kadang begitu kalau sudah mepet jamnya, wah rasanya nggak tenang, rasanya panik, mau ngebut ya nggak bisa. Itu sudah situasi tidak tenang. Coba ketika kita datangnya lebih awal, rasanya kan tenang. Atau kerjakan tidak selesai. Atau kalau orang kehilangan sesuatu, itu kan bingung. Apa yang dirasakan ya? Panik, gelisah. Apa yang dilakukan supaya kondisi hatinya tenang lagi? Biasanya kita diem, kita duduk, baik juga berdoa, walaupun dalam hati. Terima kasih Tuhan, saya akhirnya nggak terlambat. Atau terima kasih Tuhan, mudah-mudahan nggak dimarahi. Atau ketika mencontek Tuhan, ini yang terakhir kali saya nggak mau nyontek lagi. Itu adalah kita mengalami situasi damai sejahtera. Oke, itu saja pembelajaran kita ini mengenai buah-buah roh, yaitu damai sejahtera. Ya, kiranya kita boleh belajar untuk hidup memiliki damai sejahtera, untuk kita tetap tertib membaca firman Tuhan, dan juga
melakukan segala sesuatunya dengan tertib, baik, bangun lebih pagi, mengerjakan dengan tepat, maka kehidupan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan ingat, damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Dia yang memberikan kita. Kita tidak bisa mencari dan oke, kita Kak Sinta bisa berdoa buat kita. Boleh ditambahkan supaya Tuhan izinkan satu kali Siska bisa bergabung dengan kita juga. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa, kami bisa menyelesaikan komsel hari ini Tuhan, dan Kau berkati Pak Oki Tuhan yang telah mengajar kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Siska ya Bapak, kiranya Engkau yang sentuh hatinya Bapak, agar Siska bisa bersama-sama dengan kami komsel lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Para dan Sinta.